Oke, halo warga internet, teman-temanku sekalian, dan ya kita dapat tugas 7 Prak CC yang temanya autentikasi dan ya ini aku baru kelar dan pengen mendokumentasikan seperti biasa video Yeping episode tugas 7. Nah, jadi nugas step-nya ya di sini aku juga belum full ngerjain semuanya untuk laporan, tapi at least semuanya udah hampir selesai. Yang pertama itu nanti kita bakal mempersiapkan aplikasi dan ya kalau aku agak nge-lag ya udahlah ya. Terus nanti bakal melakukan deployment seperti biasanya, terus bakal perbaiki untuk deployment aplikasi backend. Jadi kayaknya ini bakal aku ganti soalnya tadi kan kena error ya. Terus ini juga terus nanti backend CI/CD. Nah, paling tugasnya tuh hampir sama nanti ditambahin beberapa kali ya. Pertama ini bagi teman-teman yang masa sama kayak aku pakai React Fight, pakai React Fight bukan React yang biasa, tapi intinya sama aja sih. Nah, yang pertama mungkin kita bakal bahas ke backend-nya dulu ya. Nah, bagi teman-teman yang sekelas sama kan mesti masih notes ya, belum ada apa namanya, belum ada yang user ya. Jadi bisa dibuat dulu nih. Nah, kalau aku di sini pakai AI juga sih sebenarnya. Ini bikin model user dulu, isinya tuh ID, username, password, sama refresh token. Jadi nanti setelah dia login, dia bakal dapat refresh token, terus dimasukin. Nah, itu ibaratnya. Jadi di index ini buat hubungin kayak apa sih, kayak relasi lah ya, pas kita materi ERD gitu kan, ada as many, balance, dan sebagainya. Nah, habis itu kalian bisa bikin controller usernya, sama kayak yang notes, kita bikin per function, terus kita panggil gitu ya. Itulah pokoknya. Nah, kalau kamu mau lihat, kamu bisa buka Discord, buka GitHub aja. Nah, terus sama bikin middleware buat verifikasi token middleware. Nah, kalau pada bingung middleware itu apa? Simple ya, middleware itu setelah kapan mau ini akses nodes ya. Nah, kalau saat ini sama verify token, untuk kayak ngecek tokennya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, dia bakal baru bisa akses function get nodes kayak gitu. Jadi perannya ada penghalangnya lah, jadi nggak bisa langsung masuk gitu. Nah, verify token dari login gitu. Nah, login menghasilkan token, nanti dipakai kayak gitu. Nah, terus challenge keduanya, nah ini aku nge-lag ya, jadi kalau misalnya suara patah-patah, ya udah, semoga aja sih enggak ya. Nah, challenge keduanya itu kita pakai ini kan, kita pakai .env. Nah, untuk .env itu kalian perlu install namanya .env. Nah, dengan npm i terus .env, terus sama course ini buat nanti biar bisa akses ke lainnya, bcrypt itu buat hashing ya, pelajaran kriptografi, sama cookie parser itu buat naruh cookie. Nanti bakal ditaruh di sini nih, pakai .config, kita import, terus di config, terus nanti kita panggil tuh yang .env, nanti baru ditaruh di sini. Nah, kalau pas aku awal-awal, aku tuh pakainya masih localhost. Nah, ini kenapa pakai localhost? Biar nggak nyedot si KCP-nya. Nanti kalau udah baru kita ganti yang paketnya lah ibaratnya. Terus untuk token tracing juga bebas ya. Terus selanjutnya yang harus diubah tuh bagian nih. Tadi aku agak error juga. Build. Nah, ini juga di-join aja. Nah, kalau mau ngikutin punya aku tinggal copy aja. Nanti ini tuh maksudnya gimana? Nanti ini sesuaiin sama yang ini yang di cold boot lah ibaratnya gitu. Nah, terus untuk Node sendiri ini aku cukup apa ya namanya modular, banyak banget folder ini sudah API, out, CSS, pages, dan selainnya. Ini btw aku pakai Tailwind 4 jadinya ada ininya. Nah, kan kemarin baru bikin notes. Nah, bikin notes kalian bikin login sama bikin register. Kalau malas tinggal nyontek aku aja karena ini aku juga pakai AI ya. Terus ini ada protect roots, ini maksudnya biar nggak langsung masuk. Nah, terus ini ada apa ya kayak function out gitu lah, function out nanti kita ditaruh di sini, nanti diumpan gitu. Nah, kan tadi ada middleware-nya. Jadi kalau semisal tokennya habis, kita harus refresh token. Nah, itu kita bisa pakai ini nih. Nah, use out ini bagian yang kita ngambil di out provider. Ini kalau nggak kelihatan, sorry, nanti kalian zoom sendiri lah. Terus nanti kalian bisa nih pakai use effect di sini biar auto masuk lah, masukin ke bearer gitu. Terus nanti kalau
dia 403 alias ditolak atau forbidden, nanti baru nge-generate restokan lagi gitu biar bisa masuk lagi, biar bisa akses itu gitu. Nah, setelah kalian udah nyiapin segala macam, nextnya ada deployment. Nah, untuk deployment sendiri hampir sama kayak di pertama di build history, ya tinggal ya kalau satu branch-nya main ya udah tinggal nanti bakal ke deploy sendiri gitu kan. Karena kan di tugas 6 udah CI/CD ya. Nah, cuman yang membedakan ada di backend-nya doang nih. Jadi kalian tinggal edit aja di tugas PE. Nah, ini aku baru di sebelah-sebelah kayak gini. Ini semua kelihatan ya. Ini akan buka .env-nya kalian masing-masing. Yang ini, nah INP. Nah, ini bebas aku mau ikutin atau enggak. Tapi ya harusnya jangan sih. Tapi nggak apa. Nah, terus kalian scroll aja ke bawah, terus ke advance. Nah, ke advance ini kalian isiin aja nih yang ada akses token, refresh token, DB name, DB user, DB password, DB host. Pokoknya ngikutin yang semuanya, yang kalian pakai di project kalian lah, ibaratnya kayak gitu. Terus nanti, nah di build di cold build yang backend, nah ini fungsinya tuh ini. Jadi fungsi ini ngikutin ada di sini gitu. Jadi nanti yang ini nilai-nilai di sini dia bakal kepake di project yang udah di deploy kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai kayak gini, nanti nggak bisa akses gitu, nggak bisa akses si DB yang udah di ini, yang ada di sini nih. Nah, ini di cold storage dipakai tuh nanti nggak bisa dipakai, karena nanti kita tuh pakai 5.000 kan. Nah, pokoknya lah gitu. Nah, nextnya habis itu ketika kalian udah deploy, aduh lag bentar ya guys. Setelah kalian udah deploy, kalian ambil link yang di pen-nya yang ada di apa sih nama di apa sih ini? Sorry, ntar lihat guys. Nah, di cloud run-nya itu kan kalau dari deploy menghasilkan link ya. Nah, linknya itu dipakai di front end. Nah, btw aku ada dua percabangan gini ya, di util sama di Axios Intense. Aku taruh nih ininya si link yang di sini nih backendnya, tinggal ditulis atau ditaruh. Ini juga buat with credential sih, kita perlu ini juga buat biar tokennya tuh berjalan lah ibaratnya gitu. Oke, balik tadi kita udah copy ini si base URL-nya sama di utils. Ini fungsinya kan buat nge-fetch atau buat ngambil endpoint ya, yang tadi yang di pages itu, yang di notes dan di login. Nah, itu yang selanjutnya. Terus kalian paste dulu, habis itu kalian ke index. Yang ke index kalian ikutin aja kayak aku kayak gini. Yang pertama, ini pastiin yang kan nanti kan kalian udah ini ya, udah deploy front end yang ke app engine. Kan itu ada linknya. Nah, kalian copy, terus ditaruh di sini. Mungkin aja lah pokoknya gitu sini. Ini fungsinya buat apa? Oke. Okay. Fungsinya itu buat ini fungsinya tuh buat nanti kalau kan akses front end yang ini backendnya bisa diakses gitu. Itu fungsinya course option tuh kayak gitu. Nah, nanti kalau wes nge-lag nggak ya di sini? Sini sih enggak sih, aman sih. Nah, nanti kalau udah kalian baru bisa akses atau backendnya jalan. Ini kayak punya aku akhirnya juga jalan sih. Nih. Nah, ini loginnya kenapa kayak gini nggak tahu jujur. Nah, ini tinggal di 123 terus login. Nah, berhasil. Nah, ini juga semisal nih kalau kalian error atau belum bisa nyoba di sini, kalian bisa nyoba di request trace dulu. Nah, jadi yang backendnya kalian itu ditaruh di sini, terus coba login. Nanti di request aja, nggak apa-apa. Nanti kan ada error lah, misalnya ada error, kalian copy terus tanya ChatGPT, salahnya di mana. Nah, terus kalian mulai tuh problem solving. Karena kan kita anak informatika ya, anak informatika kan perlu problem solving tinggi. Nah, udah tuh latihan aja tuh di situ problem solving. Gimana salah errornya gitu. Terus nanti kalau ada errornya itu, ini beberapa ChatGPT tadi aku udah nyari ya. Nah, ini beberapa itu tadi ada error
ada error nih, course-nya masih error gitu, terus dibenerin. Terus ada lagi error nih, set secret or private key masih nggak ada nilai. Nah itu rupanya aku tadi lupa nggak naruh ini access private-nya, cuman rasanya doang. Karena di ChatGPT ya rupanya nggak 100% benar gitu. Ya udah gitu, tinggal ditambah. Itu soal atasnya ini gara-gara error apa ya, aku lupa lagi. Error, oh ini nanti TTP-nya punya aku. Nah terus aku mikir nih, ini kalau nggak connect berarti kan gara-gara si environment-nya nggak masuk. Nah terus jangan-jangan deployment, cold build-nya yang salah. Nah makanya aku minta optimisasi cold build-nya sama ChatGPT. Terus sudah dioptimisasi, akhirnya dapat nih yang dua baris ini. Ya itulah pokoknya yang dua baris itu. Terus sudah deh lanjutin gitu. Nah paling gitu aja sih. Kalau kita recap lagi, berarti tahap pertama adalah nyiapin aplikasi, terus apa ya? Ya kalian pikir sendiri sebenarnya, saya juga belum nerapin, nanti tinggal di screenshot sebenarnya. Sebenarnya simpel aja sih. Kalian nyiapin aplikasi, terus lakukan deploy. Deploy jangan lupa environment. Nah, setelah environment, terus link yang di backend sama link yang di front end yang dari deploy dibalikin lagi ke project kalian, di copy lagi, terus deploy lagi. Udah selesai, terus tinggal testing. Jadi apa tadi tuh? Ya itulah pokoknya nih. Tuh, course bingung, tapi udah selesai. Dan gitulah ya, video terakhir episode 7 autentikasi course. Ya semoga aja kalian paham. Kalau nggak paham, tinggal nyontek aja di GitHub-ku. Gitu ya kira. Sekian, terima kasih. Deadline-nya 2 minggu, udah aku tinggal seminggu lagi. Oke, yang mau tanya, tanya di komentar. Bye.